Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan, serta kita masih dapat menuntut ilmu. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pandangan dari aliran absolutisme dan pandangan dari aliran validilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika. Kedua pandangan ini tentu saling berlawanan, di mana aliran absolutisme memandang bahwasannya ilmu pengetahuan matematika itu kebenarannya adalah bersifat mutlak. Sedangkan aliran validilisme memandang ilmu pengetahuan matematika itu kebenarannya adalah masih bisa direvisi. Akibat dari munculnya dua pandangan ini, maka perlu untuk mengonsep kembali tentang filsafat matematika. Nah, oleh sebab itu pada bagian 2 ini kita akan mempelajari tentang mengonsep kembali filsafat matematika. Terutama pada topik pertama dari bab 2 ini, yaitu perluasan dari lingkup pertanyaan tentang filsafat matematika. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dua. Memahami pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat matematika dan memahami perluasan dari pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat matematika itu. Nah, mengapa ada perluasan pertanyaan, Pak? Nah, perluasan pertanyaan inilah yang nantinya akan merujuk pada mengonsep kembali tentang filsafat matematika dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang filsafat matematika yaitu ada pertanyaan nol. Nah, ini adalah pertanyaan nol, ini dianggap sebagai pertanyaan dasar, yaitu apa yang dimaksud matematika murni atau apa yang dimaksud dengan matematika itu. Nah, maka di dalam buku Paul Ernst, yaitu The Philosophy of Mathematical Education, dijelaskan bahwasannya matematika itu adalah apa yang dilakukan dan yang telah dilakukan ribuan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu oleh para matematikawan. Nah, jadi ketika kita belajar matematika murni, berarti matematika itu adalah yang dilakukan oleh mereka pada ribuan tahun yang lalu dan yang telah dihasilkan oleh para matematikawan yang lalu kemudian dipelajari oleh kita semua ini dan dikembangkan. Itu yang jadi pertanyaan dasar tentang filsafat matematika. Pertanyaan pertama, mengapa kebenaran matematika itu benar? Nah, kita tahu bahwasannya pandangan absolutisme menganggap kebenaran matematika itu mutlak, tetapi pandangan validilisme itu menganggap kebenaran matematika itu bisa direvisi. Hal ini bukan berarti pandangan validilisme itu menganggap kebenaran matematika itu salah, tetapi dianggap kebenaran matematika itu adalah benar dan masih memungkinkan kebenaran itu bisa direvisi. Nah, maka pertanyaan yang bisa mengadopsi dari kedua aliran ini adalah mengapa kebenaran matematika itu benar? Nah, maka jawabannya adalah karena kebenaran-kebenaran dalam matematika memang demikian, karena mereka benar untuk objek tertentu seperti angka-angka, fungsi, dalil atau proposisi, kemudian titik, kelompok atau grup atau himpunan, kemudian model-model dan sebagainya. Yaitu matematika itu berada di
kehidupan kita. Oleh karena itu, matematika ini dianggap kebenarannya itu adalah benar untuk objek-objek tertentu. Matematika dianggap benar, fungsi, proposisi, dan lain sebagainya. Oke, jadi, mengapa kebenaran matematika itu benar? Karena kebenaran matematika itu adalah benar untuk objek-objek tertentu. Seperti angka, fungsi, proposisi, titik, grup, atau himpunan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan mengapa kebenaran matematika itu benar, maka muncullah suatu pertanyaan lagi, yaitu mengapa kebenaran tersebut muncul dan diperlukan dan tidak bisa diganggu, dan mengapa kita tidak dapat membayangkan kebenaran matematika itu salah. Jadi kan tadi muncul pertanyaan nih, mengapa kebenaran matematika itu benar? Kemudian muncul lagi dari bagiannya, yaitu mengapa kebenaran tersebut muncul dan diperlukan. Nah, dan tidak bisa diganggu itu maksudnya tidak bisa direvisi atau tidak bisa ditolak, begitu. Dan mengapa kita tidak dapat membayangkan kebenaran matematika itu adalah salah. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan bagian dari pertanyaan pertama tadi, yaitu mengapa kebenaran matematika itu benar, adalah pertanyaan kedua. Bagian yang B ini adalah bagaimana cara kita mengetahui kebenaran tersebut. Nah, cara kita dalam mengetahui kebenaran tersebut sudah dijelaskan oleh paham aliran absolutis, yaitu cara kita mengetahui kebenarannya adalah dengan menggunakan bukti deduktif, yaitu cukup menggunakan asumsi matematis dan asumsi logis. Itu. Kemudian pertanyaan bagian yang ketiga ini, dari pertanyaan pertama tadi, mengapa kebenaran matematika dapat diterapkan dalam hal praktis? Misalnya di dalam kedokteran, kemudian di dalam mengukur jarak, kemudian di dalam membangun rumah, dan lain sebagainya. Atau secara sederhana adalah mengapa kebenaran matematika ini sangat berguna. Nah, pergunaannya untuk apa? Nah, itu adalah pertanyaan dasar dari filsafat. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan mengapa matematika itu benar, mengapa kebenaran matematika itu benar, ini tidak hanya terdiri dari satu jawaban. Nah, artinya ketika kita menjawab mengapa kebenaran matematika itu benar, maka jawaban kita itu harus bisa menjawab 3 bagian pertanyaan dari pertanyaan pertama tadi. Yaitu pertanyaan ini, mengapa kebenaran tersebut muncul dan diperlukan? Dan tidak bisa diganggu, mengapa kita tidak dapat membayangkan kebenaran itu salah. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kebenaran? Dan yang ketiga adalah mengapa kebenaran matematika itu berguna. Nah, ini tidak menutup kemungkinan berbagai macam jawaban. Apabila jawaban itu masuk akal, di dalam menjawab 3 pertanyaan ini, maka itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, yaitu mengapa kebenaran matematika itu benar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dalam filsafat matematika adalah, apa sebenarnya keberadaan objek matematika, dalam arti apa kebenaran mereka? Nah, apa sebenarnya keberadaan objeknya? Jadi artinya adalah objek matematika itu seperti apa dalam arti kebenarannya itu. Contoh 1 tambah 1 2. Nah, objeknya itu apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, jika objek matematika, dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Jika objek matematika tidak ada, mengapa kita memiliki pesan yang kuat mengenai keberadaan matematika? Nah, kita tahu bahwasannya pertanyaan yang kedua ini, apa sebenarnya keberadaan objek matematika? Jawaban kita adalah abstrak. Ya, katakan 1 tambah 1 2. Di mana contohnya persegi panjang? Persegi panjang itu yang mana? Oh, itu balok, itu adalah itu balok. Balok itu lemari berbentuk balok. Nah, kemudian contoh lagi HP. HP juga kita tahu HP berbentuk HP. Nah, tapi keberadaan matematika yang kita pelajari itu kita tahu abstrak. Nah,
Maka muncul pertanyaan, jika objek matematika itu abstrak atau tidak ada, mengapa kita memiliki kesan yang kuat mengenai bahwasannya matematika itu ada, keberadaan matematika itu objeknya itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam filsafat matematika. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu munculnya matematika dan pendidikan. Maka munculnya matematika dan pendidikan ini memperluas pertanyaan-pertanyaan dalam konsep matematika itu sendiri. Seperti apa perluasan pertanyaan itu? Nah, pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya tujuan matematika? Dan apa peran manusia dalam matematika? Bagaimana pengetahuan subjektif dari suatu individu atau dari seseorang menjadi pengetahuan objektif matematika itu bagaimana? Dan bagaimana pengetahuan matematika itu berkembang? Nah, kita tahu kan mulai zaman dahulu, mulai dari geometri Euclid, kemudian dari Al-Khwarizmi, kemudian banyak lagi penemu-penemu matematika modern. Nah, itu bagaimana pengetahuan matematika itu berkembang? Bagaimana sejarahnya bisa menerangi filsafat matematika? Artinya bagaimana sejarah-sejarah dalam matematika itu bisa menjelaskan filsafat matematika. Apa hubungan antara matematika dan ilmu pengetahuan yang lain? Dan apa juga hubungan antara matematika dengan pengalaman manusia? Mengapa teori matematika murni terbukti menjadi begitu kuat dan berguna dalam aplikasinya untuk ilmu pengetahuan dan untuk masalah-masalah praktis? Nah, perluasan-perluasan pertanyaan inilah yang menyebabkan muncul istilah pada bagian 2 ini adalah yaitu mengonsep kembali tentang filsafat matematika. Jadi filsafat matematika yang kita pelajari dulu, yaitu hanya terdiri dari dua pandangan, pandangan tentang absolutisme dan valubilisme. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang memperluas ruang lingkup filsafat. Nah, akibat perluasan inilah nanti kita akan mempelajari tentang mengonsep kembali tentang filsafat. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan perluasan di filsafat matematika dari masalah absolutisme. Nah, ada 3 masalah penting yang dipilih dari secara filosofis dan pendidikan. Jadi 3 masalah dapat dipilih sebagai bagian penting terpenting secara filosofi dan masing-masing masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan perluasan filsafat pendidikan ini akan kita bahas dalam hal dikotomi, yaitu dari perspektif absolut seperti apa dan dari perspektif valuabilis seperti apa. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, oke. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, kita sudah mengetahui bahwasannya tujuan pembelajaran kita ada 2 pada kesempatan kali ini, yaitu mengetahui pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat matematika dan mengetahui tentang pertanyaan-pertanyaan dari perluasan filsafat matematika. Nah, pertanyaan dasar dari filsafat matematika yaitu apa yang dimaksud matematika itu? Kemudian, mengapa kebenaran matematika itu benar? Dari pertanyaan mengapa kebenaran matematika itu benar, maka muncul 3 pertanyaan sebagai anak pertanyaan. Mengapa kebenaran tersebut muncul dan diperlukan, serta tidak bisa diganggu? Dan mengapa kita tidak dapat membayangkan kebenaran matematika itu sama? Kemudian pertanyaan yang kedua muncul, bagaimana cara kita mengetahui kebenaran tersebut? Kemudian yang ketiga adalah, mengapa kebenaran matematika dapat diterapkan dalam hal-hal yang praktis? Atau dengan bahasa sederhana, mengapa kebenaran matematika itu berguna? Dan pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sebenarnya keberadaan objek matematika? Jika objek matematika tidak ada, mengapa kita memiliki kesan yang kuat? Nah, itu adalah pertanyaan filsafat matematika. Kemudian, ruang lingkup yang hanya membahas pada aspek dari sifat matematika itu diperluas, yaitu ke dalam pendidikan, ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memperluas pertanyaannya terlebih dahulu.
Apa tujuan matematika itu? Perluasan pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa tujuan matematika? Apa peran manusia dalam matematika? Bagaimana pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif? Bagaimana pengetahuan matematika berkembang? Bagaimana sejarah matematika itu? Apa hubungan antara matematika dengan ilmu pengetahuan lain? Dan juga hubungannya dengan pengalaman manusia. Mengapa teori matematika terbukti menjadi begitu kuat dan berguna untuk pengetahuan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, itulah adik-adik mahasiswa pada kesempatan kali ini kita sudah membahas dari pertanyaan sebelumnya tentang filsafat matematika, diperluas lagi pertanyaannya. Oke, oleh sebab itu pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana ruang lingkup atau cakupan atau wilayah dari filsafat matematika ini setelah diperluas pertanyaan ini. Demikian perkuliahan pada kesempatan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.